Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu utawi qaidah asabi'atu kang kaping 7 wal 20 qaidah ke-27 iku al-hududu tasqutu bisyubuhati. Qaidah al-hududu tasqutu bisyubuhat. Al-hududu utawi pira-pira had hukuman. Al-hududu utawi pira-pira had atau hukuman iku tasqutu gugur, tidak bisa dilaksanakan. Bis subuhati kelawan pira-pira serupa. Subhat. Serupa itu berarti masih ada kaitan dengan yang lain, masih ada hukum yang lain selain inti daripada permasalahan, selain inti daripada pembahasan. Jadi misalnya mencuri itu murni milik orang lain, maka ya wis murni jelas dipotong tangan dengan kriteria tertentu. Tapi kok yang mencuri adalah anak, mencuri punya bapak, yang mencuri bapak, yang dicuri punya anak, itu masih subhat. Subhat kepemilikan. Karena apapun yang dimiliki oleh anak, apapun yang dimiliki oleh bapak, orang tua, itu masih ada bau-bau miliknya bapak atau milik anak. Maka kalau seorang bapak atau anak mencuri, maka berarti ono unsur subhat. Apa subhatnya? Ada unsur kepemilikan. Karena suatu saat bapak mati maka turunnya kepada anak. Suatu saat anak mati maka ya turunnya kepada bapak. Al-amthilatu utawi iki iku beberapa contoh. Min haiku setengah saking amthilah man wati'a utawi dawuh man wati'a. Man utawi sapane wong iku wati'a lamun wati sapa man, menyetubuhi sapa man imra'atan ing wong wadon. Dzanna kang nyono sapa man ha ing imra'ah. Dzanna kang nyono sapa man ha ing imra'ah halilatahu ing wadon halale man. Falaisa moko ora ana iku alaihi ing atase man apa al-haddu had atau hukuman. Contoh yang pertama adalah seseorang yang menggauli perempuan yang dia sangkakan sebagai perempuan halalnya, disangka sebagai istrinya, disangka sebagai budaknya. Kalau memang misalnya si anak perbudakan, jadi enak saja nanti pingin gak dihukum ketika sampai ketangkep menggauli orang lain, jawaban tak kira bojoku. Tapi gak pernah nikah, kemudian dia mengatakan itu tak kira istriku, ya wong kan bisa mempertimbangkan ini bener atau tidak orang ini. Oh nggak pernah nikah, ngomongnya disangka istri, padha ae ambek goroh kan. Kecuali memang orang yang menikah atau pernah punya istri, suatu saat dia menggauli orang lain dikira bojone, maka itu subhat unsurnya, tidak bisa dilaksanakan hukuman. Yang kedua, min haiku setengah saking amtilah man wati'a man utai lapat man wati'a. Man utai sapane wong wati'a kang wati sapa man. Mana jawab keliru paling. Ini min haiku setengah saking amsilah man utai wong gitu. Man utai wong wati akang wati sapa man imro'atan ing wong wadon.
takunu kang halal sapa imro'ah takunu kang ana sapa imro'ah iku halalan halal inda qaumin ing dalem mungguhe kaum siji haraman tur iku kang haram ditambahi alif ya, tambah alif khabar kedua daripada takunu. Haraman tur iku kang haram inda akhirina ing dalem mungguhe pira-pira wong kang weneh. Jadi seseorang yang menggauli perempuan itu sudah dinikah tetapi praktek nikahnya haram bagi sebuah kaum, bagi sebuah ulama. Tetapi kemudian halal bagi kaum yang lain. Misalnya nikah apa? Nikah tanpa wali, tanpa saksi. Itu kan haram menurut siapa? Daud Ad-Dhahiri. Boleh menurut Daud Ad-Dhahiri. Tetapi seluruh ulama yang lain tidak memperbolehkan. Nah, karena dasar pernikahannya menggunakan pendapat yang memperbolehkan, maka dia nggak bisa dihukum. Orang ini nggak bisa dihukum. Kenapa? Karena pernikahannya subhat, ono mengandung kebenaran bagi sebagian ulama, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, haram atau tidak sah. Itu nggak bisa dihukum itu. Apalagi mengikuti pendapat ulama yang boleh tanpa saksi, atau mengikuti pendapat ulama yang boleh tanpa wali. Apalagi kan wong yang mengikuti pendapat Daud Ad-Dhahiri saja tetap tidak boleh dihukum, walaupun haram, walaupun enggak sah. Tetapi karena sudah ada pegangan pendapat ulama yang mengatakan boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi, maka enggak boleh dihukum. Kanikahil mut'ati, koyok nikah mut'ah. Nah, itu masih ada golongan kelompok ulama yang memperbolehkan. Syiah misalnya. Nikah mut'ah itu apa toh? Nikah kontrak. Sampai tak nikah 1 tahun yo. Itu kan ulama-ulama Syiah masih memperbolehkan. Begitu dia memperbolehkan nikah mut'ah, maka anak-anak santrinya dinikah kabeh. Kemudian ada santri sing rodok ngelama didik. Kalau panjenengan memperbolehkan nikah mut'ah dan menikahi anak-anak kami, bolehkah kami murid sampean menikahi anak panjenengan dalam waktu sementara? Mereka bilang ojo kalau begitu. Ini menandakan bahwa memang hukumnya tidak benar. Mosok yang lain diperbolehkan, yang lain tidak boleh. Berarti tidak ada kejelasan hukumnya. Itu nikah mut'ah. Jadi ceritanya nikah mut'ah itu dulu ketika Nabi berangkat perang, kok ngelihat para sahabat itu lemes kabeh, aras-arasan kabeh, enggak semangat. Itu kan bahaya untuk sebuah peperangan. Maka diselidiki oleh Kanjeng Nabi, ternyata adalah masalah karena mereka jauh dari keluarga. Khawatir terjadi kekalahan karena mereka enggak semangat kabeh, akhirnya oleh Nabi boleh nikah mut'ah. Wes, gak apa-apa nikah mut'ah. Jadi pergi ke perkampungan gitu, boleh menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi habis perang, Nabi kemudian mengharamkan lagi sampai sekarang, tidak pernah itu dikembalikan kepada halal. Maka keputusan akhir seluruh ulama atau hampir seluruh ulama mengatakan nikah mut'ah tidak boleh, tidak sah. Wan nikah hilan koyok nikah bila waliin kelawan tanpa wali, au bila suhudin utawa kelawan tanpa pira-pira saksi. Jadi nikah hanya tanpa wali atau nikah hanya tanpa saksi. Itu sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain tidak boleh. Imam Syafi'i mengharuskan dan mewajibkan di antara syarat nikah adalah harus ada wali, harus ada saksi, kedua saksi.
Wa kulli nikahin lan saben-saben nikah mukhtalafin kang den persulayakaken apa bihi nikah mukhtalafin kang den persulayakaken apa bihi nikah, dan setiap nikah yang dipertentangkan oleh ulama. Yang satu mengatakan boleh, yang lain tidak, itu masih termasuk dalam nikah apa? Subhat. Karena dia nikah subhat, maka tidak boleh apa? Dihukum. Al-hudud tasqutu bis syubuhat. Minha iku setengah saking amtilah. Man saroko utai lafat man saroko. Man utai sapane wong. Saroko iku lamun nyolong sapa man. Saroko iku lamun nyolong sapa man. Berat nyolong ini timbangane perzinahan. Berat ngerasani timbangane perzinahan. Karena zina itu berarti suka dosanya bukan kepada manusia tapi dosanya kepada Allah. Sampai minta ampun dengan sungguh-sungguh, syukur memenuhi 3 syarat, yaitu nadem, azl, getun, kemudian meninggalkan yang dilakukan dan berniat tidak melakukan lagi sambil beristighfar, itu sudah diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau dosa kepada manusia, berat. Makanya dalam kitab Bidayah itu dikatakan zina itu lebih ngerasani itu lebih berat 30 kali lipat dibandingkan apa? Zina. Artinya lebih berat ghibah 1 kali timbangannya zina ping 30. Karena itu tadi, karena dosa zina itu mudah diampuni oleh Allah. Walaupun dosa besar, tapi benar-benar meminta ampun kepada diampuni. Tapi kalau dosa kepada manusia, ya sebelum manusia mengampuni, maka tidak terampuni. Man utai sapane iku saraka lamun nyolong sapa man ma ing perkara. Zonna kang nyono sapa man hu ing ma milkahu ing milike man. Orang yang mencuri, dia sangkakan barang itu barang dia sendiri. Ternyata bukan. Yus kadung mencuri, tapi mencurinya berlandaskan apa? Ada keyakinan dalam diri itu barangnya sendiri. Nah, ini ada unsur subhatnya, maka tidak boleh dihukum. Au milka abih utawa miliki bapak iman, atau disangkakan punyai bapake diambil dicuri, ternyata bukan milik bapaknya, ya enggak bisa dihukum. Au ibnihi utawa miliki anak iman, mengambil barang orang dikira punya anak, ternyata bukan, juga enggak bisa dihukum. Falaisa moko ora ana iku alaihi ing atase man al-haddu had hukuman li subhatil istihqaqi krana serupane amrih ngehaki, karena masih ada unsur itu adalah haknya dia sendiri, walaupun sebenarnya bukan. Minha iku setengah sangi amtilah man utai wong sari bakang ngombe sapa man al khamra ing khamr lit tadawi krana arae mertombo minum khamr karena untuk menghilangkan sereten misalnya, karena untuk ngelak. Iya. Jadi tidak ada minuman yang lain, yang ada adalah khamr. Nah, karena ada unsur demikian itu, unsur subhat, maka tidak boleh dihukum. Ya misalnya sampean makan teke, itu hurufnya kan nggak boleh asale. Tapi karena ada informasi kuat bahwa teke itu menyembuhkan gudik, maka makan teke sing asale haram menjadi halal. Apa yang lain? Cacing. Ya, cacing untuk apa?
Tipes itu informasi kuat. Banyak orang mengatakan tipes itu sembuhnya dengan cacing, walaupun cacing tertentu. Asalnya nggak boleh menjadi boleh. Wa ingkana lan senajan ono apa al asahhu kaul kang luwih bener iku tahrimahu harame surbil khamri. Harame al khamri iku tahrimahu atau ngaramaken ing al khamr lisubhatil khilafi krana serupane persulayaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka enggak boleh dihukum orang minum khamr alasannya untuk berobat. Kala ngendika sapa Allah taala ittaqu wadhiya sira kabeh Allah ing Allah haqqa tuqatih kelawan sak nyatane wedi ing Allah. Haqqa tuqatih kelawan sak nyatane wedi ing Allah ini dalil untuk kaidah yang ke-28. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.